Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya sedang mengecek untuk tanaman terong setelah pindah tanam di hari keberapa ya. Saya nggak pernah ngitung-ngitung sih. Jadi intinya ini dari biji ya, biji terong yang kita beli pakai panah merah. Jenisnya apa sih ya? Tavi apa apalah, saya lupa juga itu. Intinya dari panah merah. Nah, ini terongnya terong ungu, ada juga yang terong hijau. Ini saya campur ya, maksudnya di pendederan. Saya deder selama kurang lebih 14 hari lah. Malah lebih. Jadi tebar biji, kemudian dideder ya, tumbuh, lalu saya pindah tanam ke sini, ke lahan. Nah, ini juga ke yang lain-lain ini. Kebetulan ini kemarau ya, jadi nggak ada hujan. Alhamdulillah bisa hidup, bisa tumbuh. Di sini perlakuan yang saya berikan adalah memberikan pupuk kandang, yaitu ayam. Ya, ini dari kotoran ayam yang di bawah kandang itu, tanpa perlakuan apapun. Jadi ambil dari bawah kandang, taruh di karung, diamkan selama sekitar seminggu di dalam karung, lalu saya taburkan di sekitarnya. Jadi tidak di persis di pohonnya ya, di sini. Nah, ini kotoran ayam. Lalu saya berikan juga Ponska dengan urea. Ukurannya 1 sendok makan. Jadi urea sama Ponska saya campur 1:1. Misalnya urea sekilo, Ponskanya sekilo. Ini urea merah. Ponskanya juga yang kayak gini. Ini jatahnya 1 sendok makan per pohon. Tapi pemberiannya ada interval ya. Jadi pertama setelah pindah tanam atau baru pindah tanam, ini saya taruh ini di sini. Caranya ini digali. Nah, ini pakai cangkul aja, ceklok gitu. Terus dikasih segini, sekitar 2 genggam. Jadi ini agak dalam ini. Nah, ini karena dicangkul dulu. Tapi cetek ya. Lah, setelah tanaman ini tegak berdiri, kan kalau baru pindah tanam itu suka layu ya, suka telembreh gitu. Ini kita kasih urea, karena ini kimia dan ini organik. Kenapa nggak urea dulu? Kalau baru pindah tanam, akar kan belum siap cari makan, jadi kasih organiknya yang lebih aman. Nah, setelah sekitar seminggu pindah tanam atau 3 hari ya, tergantung kondisi lahan teman-teman ya. Karena saya kemarau, ini kan akarnya lambat. Saya beri ini setelah 1 minggu kemudian saya beri urea sama Ponska. Tujuannya untuk bisa diserap setelah akar mapan ya. Kalau akar belum mapan nanti malah layu teman-teman. Kalau misalnya baru pindah tanam dikasih Ponska sama urea, itu biasanya malah jadi tambah layu, kuning. Kalau kayak gini enggak nih, jadi segar, hidup. Nah, ini udah mulai keluar pucuk baru. Ini pucuk baru ini. Nah, ini. Kalau yang daun bawaannya kan ini sama ini. Nah, ini yang baru. Berarti ini udah siap bertumbuh. Nah, ini juga ada sebelahnya sini. Nah, ini kotoran ayam, di sini ureanya. Ini udah tumbuh. Ini yang baru ya. Ini daun bawaan pindah tanam. Ini baru tumbuh di sini. Seperti itu. Nah, jika mengalami overdosis misalnya ya, kelebihan, nah ini salah ini. Jadi ureanya itu nimpa ke pohon. Nah, ini kan, ini sebenarnya pohonnya kan doyong. Ureanya jatuhnya di sini, harusnya di sini. Ini akan jadi kayak gini, kebakar. Ini namanya overdosis ya, teman-teman. Gosong dia. Ini malah jadi terhambat pertumbuhannya. Jadi ini kesalahan naruh pupuk urea sama Ponskanya. Harusnya di jarak sekitar ya 5 sentian lah. Kalau organik gini nggak apa-apa, mau di bawah pohonnya juga nggak apa-apa. Tapi ya tetap kasih di sebelahnya, karena biasanya kalau lahannya basah, ini bisa jadi penyebab jamur. Kalau langsung di pohonnya, nah ini overdosis karena pupuknya langsung ketimpa pohonnya. Nah, gini kan kemarin pohonnya gini, dikira jaraknya udah pas, ternyata malah pas di atas pohon. Akhirnya kayak gini nih. Nah, ini jamur batang. Ini dampak dari
jamur. Ini harus dikasih fungisida ini. Tapi tidak apa-apa, ini nanti disiram untuk penyelamatan. Kalau overdosis kayak gini disiram aja pakai air agar kandungan ini itu segera larut, itu nanti selamat. Oke, saya menanam banyak sampai ujung sana itu ada beberapa, sekitar 3000 pohonan lah kurang lebih. Nanti kita akan kasih lihat perkembangannya seperti apa. Oke teman-teman, ini perkembangan tanaman terong kita di beberapa hari kemudian. Mohon maaf saya tidak mendata ini berapa harinya. Pada intinya kita akan informasikan perkembangannya aja. Nah di sini teman-teman masih kemarau juga. Ini kita bantu dengan siram, tapi penyiramannya itu seminggu sekali. Jadi kita nggak bisa menyiram setiap harinya karena lahannya nggak sedikit. Juga airnya lumayan agak susah. Ini daun yang paling lama, dan ini sudah berkembang. Daun-daun lain ini sudah ada yang rontok tapi sudah berganti di usianya segini. Jadi intinya setiap interval seminggu kita akan bantu pembersihan. Terus pupuk kandangnya itu nanti diaruk ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan di sisinya itu ada kotoran ayam. Nah itu sambil ngebersihin gulma, ini kan sebelumnya banyak gulmanya, itu sekaligus menggemburkan tanah di sekelilingnya. Jadi tanah akan diaruk ya, diaruk seperti ini, diaruk terus ditutupkan ke pupuk kandangnya. Lah juga sama ureanya. Nah ini ditambah lagi ya teman-teman. Jadi sekitar seminggu sekali kita tambahkan kembali urea sama ponskanya. Untuk per pohon masih sama, yaitu 1 sendok makan per pohon. Caranya ditaruh dengan jarak 5 cm. Itu akan mempengaruhi pada pertumbuhan daun dan juga batang pohonnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Karena ini kemarau, jadi daun tidak lebat banget, tidak lebar banget. Jika musim penghujan mungkin ini akan lebih hijau dan lebih subur. Untuk kondisi tanah ya kering seperti ini. Tapi kita bantu siram itu biasanya seminggu. Jadi seminggu sekali itu dengan cara dilep ya teman-teman. Jadi disiram air, dibanjirkan gitu, digenangkan. Setelah itu sudah, itu bisa untuk bertahan 1 minggu. Kondisinya seperti ini, pupuknya, pupuk kandang sama kimia 1 sendok aja per minggu sekali. Kita gunakan itu yang harganya terjangkau dan murah. Nah itu yang di sana juga sudah. Jadi pertumbuhannya tidak seragam ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tapi rata-rata ya segini. Oke, kita nanti informasikan kembali. Oke, ini perkembangan berikutnya pohon terong kita atau tanaman terongnya. Di sini ini daun paling lama yang masih terus ada di sini. Ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas di setiap ketiak daunnya, dan ini pertumbuhannya bisa dikatakan sangat lambat dikarenakan sekali lagi kemarau. Jadi sangat kekurangan air ya teman-teman. Untuk penyiraman masih sama, yaitu seminggu sekali dengan cara dilep. Kalau dispray kita tidak punya sumber dayanya untuk melakukan penyepraian dengan lahan atau dengan jumlah tanaman sekitar 3000 pohon ini. Nah, di sini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit kayak bercak putih gitu. Ini dampak dari bukan dampak ya, ini sebenarnya habis disemprot ya, disemprot untuk hama. Jadi ini awalnya ini di sini kena sama hama apa ya?
kecil-kecil coklat itu, tapi menyerangnya malam hari dan ini daunnya dimakan sampai habis. Lalu dilakukan penyemprotan dan juga diberi fungisida ya. Saya menggunakan antrakol sama spray untuk insektisidanya itu menggunakan bahan fipronil. Bahan aktifnya fipronil ini dicampur ya. Nah, ini tepung apa namanya? Antrakolnya teman-teman, ini di daun jadi agak ada tepung-tepungnya. Ini baru saja tadi pagi dispraykan pagi untuk insek dan juga untuk fungisida serta pupuk daun dicampur jadi satu. Saya pakai gandasil, antrakol sama fipronil ya untuk inseknya dengan dosis sesuai dengan yang ada di botolnya. Nah, ini karena baru dari pagi ini kena panas mengering, tepung-tepungnya masih di sini. Dan ini untuk menangani hama, jamur dan juga untuk pupuk daun. Ini tanahnya masih kering banget ya teman-teman. Alhamdulillah pas kita tanam ini itu belum ada hujan sampai hari ini. Ya ada sempat sih 1-2 kali, tapi nggak maksimal. Nah, alhamdulillah untuk pertumbuhannya itu hampir sama ya. Ya walaupun nggak sama banget. Ada beberapa yang lebih tinggi, ada beberapa yang lebih rendah. Nah, ini paritan-paritan ini diproses pengarukan. Jadi sambil menutup pupuk kandang ya kotoran ayamnya, itu kita bikin parit. Tujuannya untuk persiapan ketika nanti datang musim penghujan, kita tidak mengalami masalah genangan air. Karena tanah lebih gembur di musim kemarau seperti ini, jadi gampang untuk proses pengarukan, nggak terlalu becek, nggak keras juga, jadi tinggal nguruk-nguruk sehingga tanah jadi tetap gembur seperti ini. Nah, nih gemburnya dalam, tapi ini dalamnya masih basah ya teman-teman. Kita gali. Nah, di dalam sini masih agak basah. Nah, ini tanahnya masih adem. Ini kan kalau dilep ya teman-teman, diulep itu caranya di sana itu ada selang air, kita diesel, lalu kita alirkan di parit-paritnya ini. Nah, nanti di bagian bawah situ dibendung, ya di ujung dibendung, sehingga air itu akan menggenang hanya di parit, tidak sampai ke akar pohon terongnya. Jadi air itu nggak sampai sini, tapi di sini teman-teman. Nah, contohnya di sini aja, sehingga yang terendam air itu adalah bagian akar, tapi bukan pangkal pohon. Misalnya seperti ini kan, jadi air nggak sampai di sini, cuma sampai di sini. Tapi kan rembesannya ke dalam, karena ini tanahnya kan gembur, rembesannya ke dalam. Jadi bawahnya ini adem, meskipun atasnya kelihatan kering. Keuntungannya seperti ini adalah rumput itu tidak tumbuh secara menggila ya. Kalau bagian atasnya kering seperti ini, itu rumput tumbuhnya nggak banyak. Nah, ini setiap mulai tumbuh kita cabut, lalu biarkan di situ. Nah, kalau musim penghujan nanti pasti rumputnya menggila, apalagi masih terbuka seperti ini. Tapi harapannya nanti misal ini datang musim hujan, ini pohon sudah bercabang dan sudah mulai teduh. Itu juga membantu untuk menghalau pertumbuhan rumput secara lebih banyak. Tapi ini dilakukan perawatan nggak pakai hari. Intinya setiap harinya saya ngecek. Kalau ada rumput ya saya cabut. Terus seperti itu sampai ke bawah sana. Jumlah pohonnya 3000 pohon dan yang selamat itu bisa dikatakan 99,9% ini selamat. Ada kematian sejak pindah tanam, ada sekitar 1% aja sih, nggak banyak. Tapi ya begitu, perawatannya itu kayak ngerawat bayi ya. Pagi, siang, sore, malam itu kita cek, kontrol dan lain sebagainya. Dan saya sedikit tambahan informasi juga untuk teman-teman. Ini kan kemarin sebelah sana panen padi. Nah, batang padinya kan nganggur. Batang padinya menganggur. Batang padinya, pohon padinya saya gunakan jadi mulsa ya teman-teman ini.
saya nyoba aja. Jadi untuk uji coba sekali lagi, saya belum pernah. Ternyata hasilnya di sini bagus. Ya, jadi lahan tertutup, terus lebih hemat air, teman-teman. Karena apa? Tertutup seperti ini sehingga tanah tidak langsung terpapar matahari, sehingga penguapan airnya lebih lambat. Jadi kalau di lem ini lebih lama basahnya dibanding dengan yang terbuka seperti ini. Kalau yang terbuka cepat banget kering. Ya, seminggu itu bisa udah kering banget, kalau ini belum. Nah, di sini juga terlihat perbedaan tumbuh ya. Misal ini yang tidak pakai mulsa dari jerami. Nah, ini batangnya itu masih kecil-kecil. Nah, ini ya, perhatikan. Sementara di sebelah sini yang di mulsa batangnya lebih gede. Ya, tunas ini airnya lebih banyak. Contoh perbedaan. Nah, di sini tunas airnya kecil, ya, tidak besar, batangnya juga nggak besar, daunnya juga nggak lebar. Sementara yang diberi mulsa jerami, karena kadar air lebih bertahan di dalamnya, itu jauh lebih subur, batangnya jadi gendut. Untuk naik memang lebih lambat, tapi tunasnya banyak dan gemuk-gemuk. Ini hampir semua yang di mulsa. Nah, nih contoh. Ini tuh gemuk gendut, jadi batangnya lebih gendut. Ya, saya tidak tahu ya ini efektif atau tidak, tapi saya lihat sangat berbeda. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini dengan yang di sini. Jadi lebih hijau, lebih subur, daun terasa lebih gemuk, terus hamanya juga nggak sebanyak yang terbuka malah. Jadi yang di sini daunnya pada bolong-bolong, kalau yang di sini lebih dominan rapat. Nggak tahu kenapa, intinya ini pengalaman saya sharing ke teman-teman. Jadi jerami dijadikan mulsa itu ternyata bagus, tanamannya gemuk-gemuk, batang lebih cepat besar ya, maksudnya daun juga. Nah, nih tunas air nih gede-gede kan, nih daunnya lebih bagus ya, ada bolong, ini ada. Tapi ya enggak seperti yang tidak di mulsa jerami. Hampir tuh semuanya sama. Ya, tuh. Itu. Nah, itu yang di sana ini saya zoom tuh. Gemuk-gemuk. Cuma karena padi enggak banyak, jadi mulsa jeraminya enggak maksimal ya. Belum semuanya, teman-teman. Ini. Nah, di sana juga tuh. Jadi baru sekitar 10%. Jeraminya cuma dapat 10%. Karena rebutan juga sih sama teman-teman peternak sapi, itu butuh untuk pakan ternak. Jadi ya monggo. Sisanya yang tua-tua yang nggak dibawa ini saya tutupin di sini. Oke. Lah, nggak tahu ini umur berapa, sebulan ada kayaknya, bulan ada lah kayaknya. Oke, nanti kita informasi lanjut untuk ragam penyakit dan lain sebagainya, bagaimana cara mengatasinya, kita coba nanti kita bagi informasi. Oke, terong kita masuk ke masa generatif ya, teman-teman. Di sini sudah terjadi serangan hama. Jadi waktu usia masih pendek itu sudah diserang hama, penggorok daun nih pada bolong-bolong seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini juga, ini hamanya coklat-coklat, teman-teman. Jadi bukan hama kuning yang nempel di daun-daun, ini enggak. Tuh, sehat di sini. Tapi hamanya coklat, kayak lembing tapi lebih bulat gitu, dan dia itu suka gendong-gendongan gitu, dan dia nyerangnya di malam hari juga. Kalau siang ini nggak ada apa-apa seperti ini. Ini sudah kita lakukan penyemprotan insektisida dengan bahan abamectin
Ya, kita ganti. Kalau dulu pakai fipronil, sekarang pakai abamectin, ampuh juga. Kemudian terus diberi juga fungisidanya. Itu untuk anti jamurnya ya teman-teman. Dan ini masih kemarau ya teman-teman, belum ada hujan sampai tanaman ini mulai berbuah. Nah, ini satu. Di sini ada tunas-tunasnya 2, 3, 4, 5. Ada bunga jantan juga 6, 7. Ini banyak banget ini anak-anakannya. Dan pohonnya masih belum tinggi teman-teman, karena kondisi kemarau ini. Ya, nggak masalah lah, intinya pohon itu berbuah. Gimana lagi ya, namanya alam kan, nggak ada hujan. Nah, di sini serangan hamanya sudah ada seperti ini. Nah, ini tapi kita coba atasi dengan insektisida ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga sudah mulai ada gejala virus. Ini teman-teman bisa dilihat ya, warna kuning yang muncul di daun. Ini pertanda virus Gemini katanya sih ya. Ini juga serangannya tuh, hamanya itu. Jadi harus beberapa hari kita kontrol, jangan sampai hama itu nyerang. Ini bisa dikatakan terlambat, tapi ini kena virus ini teman-teman. Nah, ini jadi musim kemarau itu sangat rentan banget sama hama penyakit. Selain kutu-kutuan, ulat, dan lalat, itu luar biasa juga jamurnya, jamur Gemini ini, atau virus Gemini ya, bukan jamur, virus. Ini bakal kena teman-teman. Ini udah separuh daun ini juga, tapi di tunas yang baru ini udah kena semua ini. Jadi ini nanti terpaksa dicabut ya teman-teman, karena gimana lagi ya, ini sudah kayak gini sih. Ini kena semua ini. Nanti ini keluarnya ini full kuning. Padahal di sini lagi bagus-bagusnya nih batang pohonnya tuh, pendut tuh. Kemudian juga ada serangan layu fusarium ya teman-teman. Nah, ini mengalami layu fusarium teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa ini intinya jadi mati seperti ini. Ya, ini air kita coba siram nih, di sini masih basah. Jangan salah ya teman-teman. Nah, di bawah itu masih adem nih. Cuma di atasnya memang ini. Oh, ada yang bilang, oh itu kekeringan, bukan. Jadi ini kalau kekeringan ya semuanya, ya kan. Ini aja ini. Ini namanya layu fusarium katanya. Saya juga tidak tahu. Ini tidak akan tertolong. Ini bakal kering, terus mengering dan mati. Layu fusarium ini nanti dicabut, kemudian tanahnya di sini kita kasih abu, soalnya takutnya masih ada bakteri atau virus layu fusariumnya. Terus virus kuning juga udah mulai kena. Dan di sini yang sehat ya, ini teman-teman. Tuh, buah terongnya udah mulai kelihatan. Ini terong hijau ya, dari panah merah. Tuh, kan saya campur ya, ada ungu ada hijau, tapi dominan yang hijau karena yang lebih laku yang hijau daripada yang ungu di pasaran. Ini sudah mulai berbunga. Ini sama, kena serangan hama pemakan daun atau kutu daun juga, tapi kita semprot ini sudah lebih baik. Dan di sini sudah mulai juga nih ada tunas-tunas ya teman-teman. Nah, nih tuh. Oke, ini tunas airnya banyak banget. Coba saya tidak buang, bakal kayak gimana juga. Ya, hampir semua berbunga ya teman-teman, di usia yang tidak besar. Oh, di sini ada yang udah gede. Nah, ini dia. Nah, ini sehat. Nih, terong blurik namanya. Ini masih segini usianya. Di situ ada juga hampir 70% yang sudah berbuah ya teman-teman. Jadi pohonnya nggak naik ke atas teman-teman, malah berbuah di usia yang segini. Cuma membesar iya, batang pohonnya ini udah sebesar jari saya. Dan ini mulai berbuah, ini bakal jadi buah, ini juga bakal buah. Jadi ini 1, 2, 3, 4,
5 yang udah bakal jadi buah. Satu batang pohon ini berisi 5 nantinya di usia pertama ya. Sebelah sana itu udah 1, dan yang lain hampir semuanya sudah. Ini, nah, ini sudah, itu 1, ini sudah. Nah, ini teman-teman buah terongnya ini. Jadi saya kemarin agak sedikit khawatir ya, kenapa pohonnya kok nggak naik ke atas gitu. Ternyata dia lagi memproduksi buah teman-teman. Pohonnya masih pendek banget, paling sekitar 40 cm. Ini sudah mulai berbuah. Ini ada, semua berbuah teman-teman. Wah, tuh, padahal masih pendek ya. Sempat bingung sih, ini kok pohon nggak naik ya, malah berbuah nih terong. Alamat teman-teman, kemarau itu luar biasa. Untuk pertumbuhan tanaman agak sulit ya untuk bisa tinggi, jadi pendek-pendek. Ini juga nggak tumbuh tapi berbuah toh. Ini juga, tuh. Wah, alhamdulillah. Meski penuh dengan tantangan dan penuh dengan resiko di musim kemarau untuk bertani, tapi ya itulah waktu yang saya pilih dan waktu yang saya mulai agar mendapat pengalaman yang lebih tinggi. Nanti musim penghujan saya belajar lagi bagaimana menghadapi berbagai tantangan di tanaman terong ini, karena ini bakal sampai di musim penghujan pastinya. Karena dia masih segini sudah mulai berbuah. Barangkali seperti itu dari saya untuk kesempatan kali ini, atau dari beberapa waktu proses pembuatan video ini saya rekam step by step dari masa awal hingga sampai pada titik ini. Nanti ketika panen saya akan informasikan kembali sama teman-teman bagaimana hasil panen terong perdana di musim kemarau. Mungkin hasilnya belum bisa sesuai yang diharapkan, tetapi paling tidak saya sudah meraih sebuah keberhasilan di kemarau ini. Di minimnya air, pohon terongnya bisa tumbuh, dibilang subur ya masuk kategori subur, masih tidak seperti tanaman terong lain yang tinggi-tinggi sampai bermeter-meter. Kalau ini cuma 40-50 cm udah mulai berbuah. Semoga nanti datang hujan dan pohon bisa naik lebih tinggi lagi sehingga terong tidak harus rebahan di tanah seperti yang di sana tadi. Matur suwun buat rekan-rekan semua, terima kasih, sehat selalu dan salam semangat, salam optimis, terus berkarya, terus berusaha. Hidup bukan soal untung dan rugi semata, bukan hanya soal hasil semata, tetapi hidup adalah sebuah pencapaian. Apa yang kau raih dalam hidupmu, dalam tujuan mencari keridhaan dari Tuhanmu, semoga panjenengan menjadi orang yang bermanfaat, berguna dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya di berbagai ragam tanaman pertanian asli, versi kita sendiri, pengalaman sendiri, dan siapa tahu ada gunanya buat kalian. Bye.